Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran kali ini yaitu mata pelajaran matematika. Untuk materinya adalah tentang lingkaran. Kode yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan jari-jari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi bentuk lingkaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi titik pusat jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring dari lingkaran dengan logis. Berikutnya, sebelum ke bagian-bagian lingkaran, apa sih lingkaran itu ya? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Bagian-bagian lingkarannya adalah yang pertama ada titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, tembereng, juring, yang terakhir apotema. Sekarang kita yang pertama adalah ke titik pusat. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada titik pusat pada lingkaran di tengah-tengah. Titik pusat adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, itu tepat di tengah-tengah lingkaran. Kalau menyamping berarti bukan titik pusat ya. Maka, jika ada titik pusat dengan huruf O, berarti lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Yang kedua, diameter. Diameter, diperhatikan gambarnya. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan harus melalui titik pusat. Kamu perhatikan, garis A ke garis B melalui titik pusat O itu berarti diameter. Harus garis lurus. Kalau tidak lurus berarti bukan diameter, ya. Tandanya diameter dengan disimbolkan dengan huruf D kecil. Diameter lingkaran tersebut adalah diameter AOB. Untuk bagian ketiga yaitu jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, itu kalian lihat jari-jari di situ. Kalau diameter tadi antara garis A garis lurus ke B. Kalau jari-jari dari A ke O, titik pusatnya ya, itu namanya jari-jari. Biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil. Jari-jari lingkaran tersebut adalah OA, OB, dan OC. Itu yang dinamakan jari-jari. Yang keempat, busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, garis lengkung garis merah itu yang terdapat pada lingkaran itu yang dinamakan busur. Ada busur kecil antara A ke B yang warna merah itu namanya busur kecil. Kalau busur besar A ke B yang warna biru itu yang dinamakan dengan busur besar. Tapi biasanya jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang disebutkan adalah busur yang kecil, yaitu AB yang warna merah. Yang kelima, tali busur. Tali busur adalah
garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, di situ ada lingkaran, ada garis lurus, tapi tidak melewati titik pusat. Itu yang dinamakan garis tali busur. Tali busur pada lingkaran tersebut adalah AB, ya, yang warna merah tanpa melewati titik pusat itu yang dinamakan tali busur. Selanjutnya, juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Pada gambar tersebut, juring lingkaran ditunjukkan AOB. Nah, itu yang namanya juring ya, Nak ya. Yang warna merah. Itu yang dinamakan juring. Harus garisnya yang menutupi garisnya tali busurnya harus melalui titik pusat. Kalau tidak melalui titik pusat, bukan dinamakan juring ya. Jadi juring itu jari-jarinya ada ditutupi oleh jari-jari dan busur. Itu yang namanya juring, yang warna merah. Yang ketujuh, tembereng. Tembereng ini hampir sama dengan juring, tapi tidak melewati titik pusat. Ya, dibatasi oleh tali busur dan busur. Yang ini dinamakan tembereng AB ya. AB yang warna hitam itu yang namanya tembereng ya. Ditutupi, dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau juring dibatasi oleh jari-jari dan busur. Yang terakhir, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Kalian lihat garis merah di lingkaran tersebut itu yang dinamakan dengan tali busur. Apotema, maaf. Apotema ya, garis merah apotema. Kalau AB itu tali busur ya. OC itu yang dinamakan apotema. Jadi dibatasi menghubungkan antara tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur antara titik pusat. Harus dari titik pusat ya ke tali busur lingkaran. Nah, apotemanya adalah garis OC yang merah itu. Kesimpulannya, kalian bisa lihat mana yang namanya tali busur, jari-jari, itu ya. Garis oranye kecil ada tanda panahnya, busur, titik pusat, tembereng, warna biru, juring, warna orange. Terus apotema ada tegak lurus dengan titik pusat dengan tali busur. Ya, itu yang ini kesimpulan dari bagian-bagian dari lingkaran. Yang terakhir, coba sih kita menemukan bagian-bagian dari gambar tersebut. Yang pertama, juring yang mana ya juring? Yang warna hijau atau oranye? Iya, benar, hijau. Yang kedua, tembereng. Tembereng ingat tadi dibatasi oleh tali busur dan busur. Yang warna orange. Ya. Yang ketiga, jari-jari. Di sini jari-jari harus mulai titik pusat sampai di ke garis lingkaran. Ada apa saja? OA, OB, serta OC. Itu yang dinamakan dengan jari-jari. Selanjutnya diameter. Ingat, diameter garis lurus yang harus melewati titik pusat, yaitu AOB. Itu ya diameternya ya. Sekarang selanjutnya busur. Ayo, mana busur tadi? Yaitu garis lengkung ya. AC serta
BC itu yang namanya busur ya. Selanjutnya tali busur. Tali busur tidak melewati titik pusat yaitu AC ya. Kalau A O B melewati titik pusat bukan tali busur. Sekarang apotema yang terakhir. Ingat apotema dari titik pusat tegak lurus dengan tali busur yaitu apa yo? Iya benar OD ya. Jadi kita dapat menemukan bagian-bagian lingkaran dengan memperhatikan gambar tersebut ya. Semoga kalian bisa memahami dengan melihat video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.